Selamat bertemu kembali, saudara-saudari, sahabat-sahabatku. Kita akan melanjutkan pelajaran mengenai radiestesi dan tenaga pendulum. Ada macam-macam pendulum seperti yang sudah diketahui. Kita bisa membuat sendiri pendulum seperti ini. Yang penting ada benda yang bisa digantungkan, dengan benang ya bisa, dengan rantai ya bisa. Kemudian gerakan yang sudah kita pelajari, hanya 4. Yang pertama gerakan searah dengan jarum jam. Untuk awal-awal memang agak sulit, tetapi lama-kelamaan bila tekun maka akan bisa dengan mudah, semakin lama semakin lancar. Gerakan berlawan dengan jarum jam. Kemudian ada gerakan horizontal, horizon. Semuanya ini nanti akan ada fungsinya masing-masing. Latih terus-menerus sampai merasa lancar, ringan, dan menjadi gerak sendiri. Ketika latihan memang kita harus konsentrasi menggunakan pikiran, tapi nanti dalam praktek itu kita sudah melepaskan dari pikiran. Otomatis yang menggerakkan adalah alam atau energi yang ada dalam benda yang akan kita deteksi. Istilahnya itu deteksi, mendeteksi atau membaca. Tetapi maksudnya sama, ada benda lalu di situ ada energi, dan energi itu kita deteksi dengan pendulum. Jadi ketika saya konsentrasi, maka dia akan mengikuti vertikal, horizontal. Misalnya ini akan mengikuti dengan sendirinya. Juga ketika otomatis gerak ke kanan jarum jam, gerak ke kiri boleh disebut ini yang searah jarum jam nomor 1, berlawanan nomor 2, yang horizontal nomor 3, lalu vertikal ini nomor 4. Itu bisa dibolak-balik, dari mana akan diurutkan, terserah masing-masing. Kemudian kita juga sudah mempelajari ini, sudah diketemukan sumber air. Ini konsentrasinya sama. Di ruangan atau di kebun, kebetulan ini adalah di ruangan. Sumber air arahnya ke sana. Bisa ini saya pindah biar tidak terganggu dengan tempat tidur. Ini adalah tempat tidur yang kemarin saya gambar.
tapi bisa dipindah ke ini, dibuat ke sini airnya karena kontur tanah di sana lebih rendah dan banyak parit-parit itu mengarah ke arah sana. Kalau Anda ingin ngebur, ya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Di mana yang praktis, di mana yang enak dan mudah untuk dilaksanakan. Di sini ada sumber air. Inilah fungsi gerakan ke kanan. Kemudian jalurnya bagaimana? Misalnya jalurnya itu kadang-kadang agak bingung, tetapi akhirnya dia akan terarah. Kita paksa, misalnya kita paksa ke sana, tapi ketika kita diam, nanti akan kembali ke sini. Karena memang itulah arus air bawah tanah. Tidak bisa kita rekayasa. Kemudian kedalamannya berapa? Sudah kita ketahui. Apakah 1 meter, 2 meter, 3 meter? Belum. 4 meter, 5 meter, 6 meter, belum. 7 meter, 8 meter, 9 meter, belum ada. Jadi jangan harap ada air 9 meter pada kasus di sini. Kasus-kasus yang lain bisa 3-4 meter. 10. Nah, di tangan saya sudah mulai terasa 11, 12. Nah, ini 12 meter. Ketika orang ngebur atau membuat sumur biasa, mulailah air itu 20 meter ke bawah, 30, terus masih ada 40, 50. Lihat di sini, itu yang kemarin dan sekarang itu sama. Kalau kita 50 ya 50, kalau 60 enggak ada. Jadi tidak bisa kemudian semakin dalam prinsipnya semakin banyak air, belum tentu. Daerah tertentu itu bahkan hanya di bawah 10 sudah ada. Daerah tertentu bahkan lebih dari 80, 90 itu baru muncul. Atau bahkan sama sekali tidak ada. Ini kedalamannya tadi. Sekarang kita menginjak pada mutu air. Secara teoritis dan tentu praktis, kita akan bisa mendeteksi dengan ukuran parameter tentu yang ada dalam masyarakat. Ada banyak parameter. Ada parameter yang disebut pH. Orang menyebut pH itu kan yang positif namanya basa, 7 ke atas, sedangkan yang buruk itu asam. Biasanya 3 ke bawah atau 4 ke bawah itu asam. Tidak baik, tidak enak. Sering orang menyebut pH itu bisa power of hydrogen, ini yang positif. Yang negatif sering di tulisan-tulisan itu power of poison of hydrogen, pH, poison of hydrogen, power of hydrogen. Jadi
yang positif maupun yang negatif. Soal istilah itu bisa dipelajari, tapi di sini kita lihat pH-nya berapa. Sekarang pH yang positif. Kita selalu berpikir yang positif dulu. Parameternya tentu menghitung 1 sampai 10. Itu parameter yang umum. Karena 10 itu kan angka yang dianggap sempurna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi air di sini itu di bawah power of hydrogen, pH yang positif. Bahasanya itu kurang, seharusnya 7 tapi hanya 6. 4, 5, 6. Berarti kurang, ini tidak bisa. Ya, untuk mandi, untuk cuci bisa, tapi kalau untuk minum dan ini kurang baik, kurang optimal. Harus di atas 7. Kita juga bisa ngecek asamnya. Kalau bisa asam itu bagus di bawah 2 ya, bagus sekali. 1, 2, 3, 4, ya 3 ke arah 4. Ini tidak baik untuk dikonsumsi. Mungkin dengan pengolahan tertentu bisa jadi, asal pengolahannya betul, disiplin, jujur, dan baik. Apakah ada, ini pun kita juga mendeteksi, apakah ada kapurnya berapa, itu dengan parameter persen. 5% kapur. 6, ada kapurnya 7, jadi 7%. Apakah ada garamnya, ada unsur garam? Tidak ada unsur garam. Apakah ada unsur minyak? Ini di Kaltara ya, Kaltara. Minyak ada, tidak jelas, hanya menunjukkan begini. Seandainya ada, itu dikit sekali. Kemudian apakah ada unsur karat? Nampaknya karatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan 10 masih. 12, 15, karatnya 20, 22, 23, karatnya cukup besar ini. Maka dari itu di bawah power of hydrogen, pH di bawah 7 tadi. Saudara-saudari, di sini ada beberapa gelas yang sudah saya isi air. Ada beberapa gelas yang sudah saya isi air. Pendulum juga bisa ngecek dari sini ya, ini berapa. Moga-moga kelihatan. Itu saya dekatkan saja. Bisa dengan pendulum yang lain.
berapa. Parameternya dihitung 1. 2 ini mencari pH-nya ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Air ini pH-nya cukup besar. Air ini pH-nya cukup besar karena sudah diolah dengan RO sistem, air olahan dengan RO. Bahannya itu air dari air hujan, tapi air hujan Kalimantan. Reserve osmosis system, water purifier. Jadi sudah diolah. Kembali lagi kita hitung konsentrasi untuk menghitung 6, 7, 8. Jadi dengan air olahan itu kita mendapatkan air yang bersih, bisa dikonsumsi 8. Kemudian ada air lagi, ini air kemasan, salah satu air kemasan. Saya hanya mengambil begitu saja. Bagaimana pH-nya? Saya hanya akan ngambil yang positif saja, tidak asamnya tapi basa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada ambang batas 7, salah satu air kemasan. Kemudian di sini ada air hujan. Ini ya. Air hujan tentu setiap daerah berbeda-beda karena ada polusi. Ini adalah air Kalimantan yang menjadi sumber penghidupan bagi kebanyakan penduduk di Kalimantan. Polusinya tidak begitu banyak. Keluarga-keluarga memiliki profil untuk menampung air hujan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kurang dikit, jadi belum bisa langsung diminum, harus diolah. Kemudian di sini ada air sumur bor. Ada macam-macam saya ketemukan mutu dari bor. Ada yang bagus, ada yang jelek. Ini adalah air sumur bor, asal dibor, setelah diketemukan sumber airnya, garis arah air sungai. 1, 2, lihat, ini tidak bisa menggerakkan pendulum ini. Mengapa? Karena coba kita lihat karatnya. Jadi sumur tentu jauh lebih bagus air hujan. 1,
asamnya ya, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi asamnya itu 6. Kemudian yang power of hidrogennya sangat kurang. Paling-paling bisa untuk mencuci, tapi bukan pakaian ya. Kalau mencuci pakaian, pasti pakaiannya akan menjadi merah-merah karena ada karat. Paling untuk mencuci tangan atau alat-alat dapur itu pun harus dengan sabun dan bersih, agar bisa bersih dan dilap. Kemudian masih ada satu lagi. Ini sebetulnya air RO tadi, Reserve Osmosis System tadi, tetapi saya mencoba dengan diendapkan dalam ya, ada macam-macam di masyarakat dijual seperti ini. Saya tidak promosi, tapi saya sering minumnya pakai ini, sudah lama diendapkan. Ini berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya 9,5 ya. Jadi air setelah di RO kemudian dimasukkan dalam botol, banyak dijual purified water itu, lalu power of hidrogennya itu menjadi lebih tinggi, dan ketika minum air seperti ini rasanya itu mantap ya, mantap. Saudara-saudariku, sahabat-sahabatku, banyak air, macam-macam air, maka kita pertama-tama ya mensyukuri air anugerah Sang Ilahi, Tuhan Allah kita sendiri, dan ini menjadi sumber kehidupan untuk diminum, untuk kebersihan diri, untuk rumah tangga, tapi juga bahkan orang menggunakan untuk bisnis. Maka adanya bersyukur. Tentu sebagai catatan, jangan serakah. Jangan serakah dengan air, sementara dimonopoli, dengan yang lain tidak dapat. Karena ini adalah gratis dari Tuhan. Latihannya ini dulu, silahkan Anda untuk latihan dengan air apa saja, dilihat dari power of hidrogennya dan poison of hidrogen. Itu bisa dipelajari dari YouTube, banyak yang ditulis oleh para ahli tentang skemanya, gambarnya mengenai pH itu bisa diketemukan di Google. Terima kasih. Cintailah Tuhan Sang Pencipta alam ini, juga teman-teman, sahabat-sahabat, dan tentu alam itu sendiri. Amin.